Oke Mas Bro, kita lanjut part 2, tapi sebelum itu kita lihat saham syariah dan non syariahnya. Yang pertama adalah TUL. TUL ini syariah atau enggak saya kurang tahu guys, karena baru IPO. Terus selanjutnya PNLF. Ini saham non syariah. Terus Ricci non syariah juga guys. Tak kira nih syariah loh. Perusahaan pembuatan celana dalam sempak. Wah, sempak. Terus ESIP ya, ESIP ini syariah guys ya. Terus selanjutnya di part 2 kita bahas Saratoga, non syariah, terus ada Adro lagi. Nah ini koalnya kita pilih Adro karena tadi PTBA udah cuan. Terus Raffi guys, Raffi ini syariah nggak ya? Baru IPO juga. Terus MBSS, nah MBSS ini syariah guys. Nah kita lihat yang pertama adalah Saratoga. Nah, Saratoga ini saya curiga ini bakal naik nanti guys ya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya pengen saham-saham yang masih termasuk under value ya, PBV-nya masih murah dan blue chip juga, Mas Pur bisa ngelirik Saratoga. Tapi ini non syariah. Saratoga ini lagi nunggu kuarter 2 dari Adro. Nah, kita lihat ya. Nah, Saratoga ini lagi nunggu kuarter 2-nya Adro. Kita lihat fundamentalnya ya. Fundamentalnya Saratoga masih PBV 0,5, profit juga oke. Ini ada sedikit penurunan karena memang ada ngejual sahamnya kan seperti itu untuk Adro. Kayaknya Saratoga itu ngejual saham MDKA ya, kalau nggak salah sama Palem gitu. Terus untuk equity juga naik. Yang penting tuh equity-nya naik. Jadi kalau perusahaan kayak Saratoga itu Mas Bro lihatin equity. Sekali dia equity-nya turun, Mas Bro keluar aja dari Saratoga. Tapi selama equity terus tumbuh dari kuarter ke kuarter, hold aja. Nah itulah, ini sahamnya. Ini saham ini mirip saham Berserker Hathaway, mirip miliknya Warren Buffett. Ya ini ya. Jadi yang di yang dipantengin itu Mas Bro equity-nya aja terus. Kalau dia laporin keuangannya, equity-nya naik, hold aja. Atau perlu tambah muatan. Terus kalau equity-nya tumbuh terus, udah hold aja sampai dia nanti equity-nya mulai menurun seperti itu guys. Oke, ini Saratoga masih oke untuk equity. Kita lihat brokernya ya. Kita lihat brokernya apakah ada yang menarik di sini. Nggak menarik ternyata, AK baru akumulasi dikit. Kita lihat dari awal minggu. Nah, di sini ada BK, AK ini masih oke ya. Dia punya AVG 246. Di harga close nggak jauh-jauh beda. AK juga di 246. Ada CCDP ini asing-asingnya pada ngehold Saratoga. Jadi asingnya itu pada ngehold Saratoga di sini. Nah, ini saya kira nggak lama akan terbang untuk Saratoga ini. Mas Bro harus persiapkan diri ya. Karena Saratoga ini lagi nunggu kuarter 2-nya Adro. Nah, karena Saratoga itu punya banyak saham di Adro. Dan kalau kita lihat Adro harusnya kuarter 2-nya akan sangat istimewa. Dan kalau teman-teman itu pengen nyimpen saham koal, Mas Bro harus punya Adro. Karena dia Adro atau PTBA lah ya, antara dua itu. Dan yang masih agak di bawah kan Adro, karena PTBA tadi udah terbang. Mas Bro punya Adro, itu tunggu sampai nanti rilis laporan keuangan kuarter 2. Itu harusnya sahamnya akan loncat. Mungkin 5% seperti itu kayak United Tractor waktu itu. Dan yang kedua, Mas Bro harus punya juga Saratoga tadi. Saratoga ya, Saratoga. Nah, Saratoga ini adalah pemegang saham Adro yang lumayan gede. Kalau misalnya Adro sama juga terbang, dia juga akan loncat. Targetnya mungkin ke 2580 sampai 26 lah. Target Saratoga ke 2600 kalau menurut saya guys untuk Saratoga. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut Saratoga, ambil dari 2440, 2450, TP di sekitar 2600 kalau mau swing. Kalau mau jangka-jangka pendek ya mungkin di 25 sampai 2520. Oke, yang kedua kita bahas Adro langsung ya. Di part 2 nih ada Saratoga dan Adro. Nah, Adro itu sudah saya sebutin tadi, lagi nunggu laporan keuangan kuarter 2 dan harusnya akan sangat bagus. Nah, kita lihat dari teknikalnya Adro ini belum terlalu terbang ya kayak PTBA. Udah masih anteng-anteng aja di sini. Nunggu aja. Laporan keuangan kuarter 2 muncul mungkin akan ke 36 untuk Adro ini. Ya target pertama mungkin ke 3250 sampai 3430 lah untuk Adro ini. Nah ini Mas Bro bisa jadiin watchlist untuk Adro. Kita lihat Adro dari brokernya. Dari awal minggu ini kan asingnya masih banyak ya. AKBK masih setia ngehold Adro. Tuh AVG-nya dia itu 3140 ya di atas ya. Agak di atas sedikit.
Kita lihat dari awal bulan. Nih AKCS juga punya di 3000-an. Masih ngehold nih guys. BK juga masih di 3000-an lebih. Ini masih kayaknya teman-teman asing ini masih nunggu laporan Adro kuartal 2-nya rilis. Nanti biasanya mereka akan jualan saat itu. Saat rilis laporan keuangan sahamnya loncat. Nah, mereka bisa aja distribusi gitu ya. Nanti kita bisa jual juga bareng sama mereka. Asal Mas Bro punya AVG ya di bawah 3.200 lah. Itu is oke kalau menurut saya guys. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut Adro untuk scalping singkat ya ambilnya di 3140, 3150. Nah, untuk TP-nya yang terdekat ya mungkin ke 3250. 3250 ya untuk Adro. Next, kalau misalnya besok IHSG merah lagi ya cuanin lah secukupnya kan seperti itu. Jadi nggak usah nggak harus ngelihatin target saya juga gitu. Tergantung kebutuhannya Mas Bro. Oke, terus selanjutnya adalah Raffi. Nah, ini Raffi ini saya curiga besok naik, guys. Jadi mungkin bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mau scalpingan. Nah, Raffi ini adalah perusahaan perusahaan ini ya, kebab. Perusahaan franchise yang dia itu produknya adalah kebab Turki Baba Raffi. Namanya juga Raffi, guys. Raffi, kita lihat Raffi. Nah, ini naik ya 11%. Nah, ini 168-nya juga bidnya tebal. Kita lihat di sini untuk Raffi, PBV-nya kelihatannya besar ya karena dana IPO-nya belum masuk ke sini. Mungkin di kuartal nanti kalau udah ada kuartal 1 atau kuartal 2 2022 itu baru mulai PBV-nya mulai kelihatan. Kita lihat untuk Raffi di sini. Hari ini ada apa nih, guys? Ya, asingnya nggak ada ya di sini. Ternyata yang main YPAO dan EP 169. Nah, kita lihat dari IPO nih. IPO-nya tanggal 5 Agustus. Nah, kita lihat ya tanggal 5. Di sinilah ya. Nah, dari IPO ternyata kalau kita lihat netnya di IPO, ternyata MG yang jualan, HD jualan 162. Nah, kita lihat top buyer-nya adalah AO di AVG 160. Ya, terus ada CC di 168. Nah, ini pada XC di 17. XC selalu di atas ya kalau XC. XC sama XL selalu di atas. Nah, kita lihat di sini untuk Raffi ternyata AVG top bayarnya nggak di bawah-bawah banget, guys. Nah, nggak di bawah-bawah banget. Kemungkinan sih besok kita bisa copet nih untuk Raffi. Bagi teman-teman yang mau copet Raffi, ya ini disclaimer on karena saham gorengan. Ambil di 168, 169. Kalau menurut saya mungkin besok aja untuk bisa ngehit di sekitar 175 sampai 180 untuk si Raffi. Next terus adalah MBSS. Nah, yang terakhir MBSS. Ya, kita lihat MBSS di sini termasuk saham murah ya. Bagi teman-teman yang suka saham murah, Mas Bro bisa pantengin PNLF, Ricci, ESIP, MBSS, Saratoga ini semuanya murah, guys. PBV-nya under 1 ya, masih sangat murah. Ya, untuk Raffi ini yang agak tinggi karena dia baru IPO, terus sama Adro 1, jadi istilahnya hari ini nih kita bahas saham-saham PBV-nya 0, guys. Murah-murah ya. MBSS juga murah. Kita lihat ini adalah perusahaan shipping dan kalau kita lihat di sini kuartal 2-nya bagus banget, guys. Mas Bro bayangin aja. Kemarin tahun 2021 kuartal 2 MBSS profitnya 973. Sekarang 69 miliar. Itu naiknya berapa persen, hitung sendiri nih. 60 kali lipat, guys, naiknya, gila. Banyak banget. Serem sekali untuk profit dari MBSS ya. Kita lihat every quarter-nya. Di kuartal 1 doang 6 miliar. Di kuartal 2 69 miliar. Heran saya. Geleng-geleng saya. Medeni lah pokoknya untuk MBS ini profitnya. Kita lihat ya. Medeni MBSS. Kita lihat ada MG, guys. Di sini ya. MG-nya di AVG 1000. Nah, MG di AVG karena ini memang enggak ini ya, agak kurang liquid ya. Jadi mainnya dikit aja kalau di MBSS. Mungkin Mas Bro 10 sampai 50 lot aja untuk main di MBSS ini, guys. Nah, kita lihat di sini tuh MBSS. Ya. Sahamnya pernah dimasukin Pak Lokehong kayaknya nih ya, MBSS. Nah, tadi juga termasuk udah lumayan ngegas ya tadi ya. Nah, ini closingnya di 1000. MG juga AVG-nya juga di 1000. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut MBSS, kemungkinan besok MBSS akan bergejolak lagi. Ya, mungkin bisa ambil di 1000 atau 1015 sampai 1035 berani. Untuk TP-nya mungkin di sini lagi, guys, untuk besok di sekitar harga 1030 ya. Kok 1030? Sebentar ya. 1030. Nah, di sekitar 1030 ya, guys. Oh, ini loncat, guys ya. 1030 sampai 1000
1030 tuh di sini ya, sampai 1050 untuk target dari MBSS. Ini bitnya loncat guys, loncat ya bitnya, dari 1000 langsung 1015, naik 3T langsung, nggak hilang 3T nya. Oke, mungkin itu dari Mas sedikit aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya guys.